Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber sesi pertama atas materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, kita memasuki sesi kedua dengan materi audit dan optimasi profil digital. Pada sesi ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana mengevaluasi dan mengoptimalkan profil digital agar lebih profesional, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan dunia digital saat ini. Adapun narasumber pada sesi kedua adalah Ibu Maria Wilhelmina Lodan Eskom Mkom. Kepada para narasumber sesi kedua, kami persilahkan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Apakah suara saya bisa didengar? Sudah bisa, Bu. Oke, baik. Jadi saya izin share ya, Pak Ibu, untuk materi tema kami tentang audit dan optimasi profil digital. Apakah sudah lihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Eh, Baik, jadi tema kami sesi kedua ini eh, tentang audit dan optimasi profil digital. Jadi di sini ada tim eh, pada sesi kedua ini ada Ibu Ainin Nanji Mkom dari Politeknik Krakatau Cilegon dan Ibu Kristina Sara Eskom MPD dari Universitas Flores. Jadi kita eh, langsung saja. Jadi di sini eh, kami akan membahas mengapa profil digital itu penting. Nah, jadi di sini ada 4 poin akan membahas tentang mengapa profil digital itu penting. Nah, yang pertama itu adalah representasi diri. Jadi, representasi diri ini adalah profil digital itu adalah wajah Anda di internet atau di media sosial. Jadi, representasi diri ini adalah wajah seseorang di internet. Ketika orang mencari nama kita di Google, media sosial atau platform sosial lainnya, informasi yang akan muncul adalah kesan pertama tentang diri kita. Nah, profil digital ini dapat berupa akun media sosial, website pribadi, blog, dan email. Nah, mengapa penting? Karena orang lain sering menilai kemampuan atau karakter seseorang itu melalui internet sebelum bertemu langsung. Jadi dampak positif dari representasi diri ini juga yang pertama itu mudah dikenali secara profesional, menambah peluang dan membangun personal branding. Nah, untuk dampak negatif dari representasi diri ini adalah jika profil digitalnya tidak terawat atau contohnya seperti foto tidak pantas, kata-kata kasar di media sosial dan informasi palsu. Nah, hal tersebut bisa merusak citra diri. Nah, itu contoh dari representasi diri. Nah, poin yang kedua itu adalah jejak digital. Nah, jadi jejak digital ini adalah seluruh aktivitas yang pernah dilakukan di internet dan meninggalkan data. Contohnya itu komentar di media sosial, foto yang diunggah atau riwayat pencarian, video yang pernah diposting atau tweetan lama. Jadi, jejak digital ini sulit dihapus sepenuhnya karena data dapat tersimpan di server internet. Nah, mengapa penting? Karena banyak orang belum sadar bahwa aktivitas lama di internet ini bisa mempengaruhi masa depan. Ya, jadi jejak digital ini adalah di mana bahwa orang belum sadar bahwa aktivitas lama itu internet itu bisa mempengaruhi masa depan. Nah, eh, untuk dampak positif dari jejak digital ini adalah riwayat presentasi online dapat menjadi nilai tambah dan sertifikat webinar yang diunggah di media sosial itu meningkat kredibilitas. Nah, jadi cara menjaga
jejak apa ya? Sebelum posting, hindari penyebaran kebencian dan gunakan media sosial secara bijak. Oke, baik. Itu adalah profil digital penting untuk jejak digital. Yang berikutnya kita lihat profil digital penting untuk digital screening. Nah, untuk profil digital screening itu digital screening itu adalah proses pemeriksaan latar belakang digital seseorang oleh perusahaan, kampus atau institusi. Jadi saat ini banyak dari HRD melakukan pengecekan seperti di halaman Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan Google Search. Mengapa dilakukan? Itu untuk melihat kepribadian, etika, kemampuan komunikasi, dan profesionalisme. Nah, contoh positif untuk data screening itu seorang pelamar kerja itu memiliki sertifikat online, portofolio proyek yang bagus, dan konten edukatif. Nah, di mana HRD akan lebih percaya terhadap kandidat tersebut. Nah, kalau untuk contoh negatif dari digital screening itu adalah ujaran kebencian, konten kekerasan, dan kata-kata tidak sopan. Jadi hal ini bisa membuat peluang diterima kerja itu menurun. Nah, faktanya di dunia kerja ini banyak perusahaan modern menjadikan digital screening ini sebagai tahap seleksi awal sebelum wawancara. Nah, itu adalah mengapa digital screening itu penting untuk kita. Jadi, oke, yang berikutnya poin yang keempat itu tentang manajemen strategis. Nah, manajemen strategis untuk profil digital itu artinya itu seseorang harus mengolah citra dirinya di internet secara sadar dan terencana. Tujuannya itu membangun reputasi baik, menyiapkan masa depan karir, menjadi profesional, dan menonjolkan kemampuan diri. Nah, hal yang dapat dilakukan itu yaitu membuat akun profesional, yaitu portofolio online, GitHub untuk programmer, ya, untuk mengubah konten positif yaitu dengan kegiatan organisasi, karya ilmiah. Oke. Jadi itu adalah empat eh, poin penting dalam profil digital. Jadi pada profil 4 poin ini adalah sangat penting karena internet telah menjadi bagian utama kehidupan modern ya. Jadi profil digital bukan hanya akun media sosial, tetapi juga mencerminkan identitas, karakter, dan juga profesionalisme seseorang. Jadi jejak digital ini dapat mempengaruhi masa depan karena aktivitas online dapat dilihat oleh perusahaan, kampus, maupun masyarakat. Oleh sebab itu, setiap orang perlu menjaga perilaku di internet dan membangun citra digital yang positif. Nah, digital screening juga ini membuat perusahaan semakin memperhatikan aktivitas online seseorang. Manajemen profil digital harus dilakukan secara strategis melalui konten positif, akun profesional, dan etika digital yang baik. Nah, intinya apa yang kita lakukan di internet pada hari ini dapat mempengaruhi kesempatan dan reputasi kita di masa depan. Oke, yang berikutnya ini kita akan membahas definisi audit profil digital, ya. Jadi, uh, pada slide yang kedua ini kita akan membahas audit profil digital, ya. Jadi, audit profil digital adalah proses pemeriksa dan mengevaluasi seluruh identitas serta aktivitas seseorang di internet untuk memastikan uh, bahwa citra digital yang dimiliki sudah baik, profesional, dan sesuai dengan tujuan dan pribadi maupun karir. Nah, di sini kita akan melihat apa itu audit dan contoh aktivitasnya. Yang pertama kita lihat apa itu audit. Jadi audit profil digital adalah proses sistematis untuk mengevaluasi seluruh jejak digital yang pernah ditinggalkan secara online. Artinya seseorang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh akun dan aktivitas digitalnya, seperti media sosial,
email, foto, dan video, komentar, postingan lama, ya. Tujuannya apa? Agar profil digital terlihat profesional, aman, dan mendukung masa depan karir. Nah, yang pertama itu kita melihat menilai kekuatan dan kelemahan profil. Nah, dalam audit digital itu seseorang harus mengetahui apa yang menjadi nilai positif dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, kekuatan profil digital, hal-hal yang membuat citra digital terlihat baik itu contohnya memiliki konten edukatif, aktif organisasi dan seminar, banyak sertifikat online. Nah, contohnya itu seorang mahasiswa informatika mungkin memiliki GitHub aktif, mengunggah proyek coding, dan memiliki sertifikat webinar. Nah, hal ini menjadi kekuatan karena dapat melihat kemampuan seorang mahasiswa secara langsung. Nah, jadi kelemahan dari profil digital itu mungkin hal-hal yang dapat merusak reputasi online. Itu contohnya postingan kasar, foto tidak pantas, komentar negatif, akun tidak profesional, dan informasinya tidak lengkap. Nah, yang berikut, yang kedua adalah meninjau kesesuaian dengan tujuan karir. Nah, audit profil digital juga bertujuan memastikan bahwa identitas online sesuai dengan cita-cita atau pekerjaan yang diinginkan. Mengapa penting? Karena setiap profesi memiliki standar profesional yang berbeda. Contoh, jika ingin menjadi programmer, sebaiknya harus memiliki portofolio coding, GitHub. Kalau mau menjadi seorang desainer grafis, itu Instagram desainnya harus ada portofolio visualnya. Kalau ingin menjadi seorang guru atau dosen, jadi sebaiknya harus membagikan konten edukasi, memiliki citra sopan dan profesional. Contoh aktivitas audit, contoh postingan lama di Instagram, tujuannya itu melihat apakah ada postingan yang kurang pantas, tidak sesuai dengan citra profesional, atau dapat merusak reputasi. Ini poin yang pertama tentang cek posting lama di akun Instagram ya. Jadi tujuannya itu melihat apakah postingannya yang kurang pantas atau tidak sesuai dengan citra atau dapat merusak reputasi. Yang perlu dicek itu apa? Caption lama, foto, komentar, dan following akun. Nah, yang berikut menilai kelengkapan profil LinkedIn itu media sosial profesional yang sering digunakan yang perlu diperiksa itu adalah deskripsi diri, pengalaman organisasi, skill, sertifikat, pendidikan. Nah, contoh profil LinkedIn yang baik itu adalah foto rapi, bio jelas, ada pengalaman magang, sertifikat lengkap, skill sesuai dengan bidang. Profil yang kurang baik itu tidak ada foto, bio kosong, tidak ada pengalaman, dan tidak pernah diperbaharui. Nah, ya baik, yang berikutnya kita akan lihat tentang definisi optimasi profil digital. Jadi di sini eh, optimasi itu adalah proses berkelanjutan eh, untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik profil online agar relevan dengan target akademik atau profesional. Nah, tujuan tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya itu meningkatkan relevansi profil, eh, meningkatkan relevansi profil itu artinya bahwa profil digital itu harus sesuai dengan bidang kemampuan dan tujuan karir seseorang. Nah, jika profil relevan, orang lain akan lebih mudah memahami itu sikap kita, kemampuan kita, dan bidang yang kita kuasai. Mengapa penting? Karena rekomen dosen, klien atau mitra kerjasama biasanya melihat apakah profil online seseorang ini sesuai dengan posisi atau bidang yang dituju. Ya, jadi mm,
Contohnya itu mahasiswa ingin menjadi programmer, tetapi akunnya hanya berisi foto pribadi dan tidak ada proyek coding. Nah, setelah optimasi, mahasiswa itu harus menambahkan GitHub, sertifikat coding, dan deskripsi skill program lainnya. Nah, yang kedua kita akan melihat membangun daya tarik bagi mitra kerja. Nah, di sini optimasi profil digital untuk membangun daya tarik mitra kerja ini adalah bertujuan membuat orang lain tertarik untuk bekerja sama, merekrut, atau mempercayai kemampuan kita. Daya tarik di sini bukan hanya penampilan, tetapi juga kualitas informasi dan profesionalisme. Nah, hal yang membuat profil menarik itu foto profil profesionalisme, deskripsi diri jelas, prestasi dan sertifikat, portofolio karya, dan konten pasif dan aktif. Contoh profil menarik itu memiliki portofolio yang rapi, aktif membagikan proyek, mengikuti seminar ya. Itu adalah contoh dari eh, optimasi tujuan utama membangun daya tarik mitra, yaitu optimasi profil digital. Nah, yang berikutnya itu memamerkan portofolio nyata. Nah, itu artinya bahwa bukti nyata kemampuan dan hasil karya seseorang. Nah, optimasi profil digital ini membantu menampilkan karya agar mudah dilihat oleh orang lain. Nah, contohnya kalau di contoh portofolio di bidang IT ya, website, aplikasi, coding project, UI UX design. Untuk bidang desain mungkin poster, logo, video editing, ilustrasi. Contoh dari media pendidik, bidang pendidikan yang modul ilmiah dan prestasi data. Oke, baik. Jadi pada slide ini Bang menjelaskan optimasi profil digital adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik identitas online agar sesuai eh, dengan tujuan akademik maupun profesional. Nah, optimasi dilakukan itu dengan meningkatkan relevansi profil, membangun daya tarik profesional, dan menampilkan portofolio nyata. Nah, melalui optimasi profil digital, seorang dapat membangun personal branding, meningkatkan peluang karir, memperluas jaringan profesional, dan menunjukkan kemampuan secara digital. Ini yang dioptimalkan dapat investasi penting untuk masa depan akademik dan karir. Oke, di sini ada 4 komponen utama profil digital. Yang pertama itu adalah identitas ya. Jadi pada komponen utama profil digital ini kita akan bukan hanya sekedar akun media sosial, tapi terdiri dari beberapa elemen penting yang membentuk identitas seseorang di dunia online, yaitu keempat komponen ini saling berkaitan dan menentukan bagaimana orang lain melihat diri kita di internet. Nah, komponen utama tersebut adalah yang pertama identitas, yang kedua konten, yang ketiga aktivitas, yang keempat itu platform. Nah, yang pertama identitas itu adalah nama pengguna yang konsisten, foto profil profesional dan bio yang informatif, maaf. Nah, jadi identitas itu adalah kesan pertama yang dilihat orang lain ketika membuka profil kita. Nah, mengapa identitas ini penting? Karena identitas ini membantu orang lain mengenali kita, memahami bidang kita, dan menilai profesionalisme kita. Jadi identitas yang baik membuat profil itu terlihat terpercaya, rapi, profesional, dan mudah dikenali. Oke, baik. Nah, yang berikutnya itu, yang kedua itu ciri identitas digital. Yang kedua itu konten, yaitu jadi konten itu adalah semua hal yang kita unggah di internet, yaitu
Konten itu dapat berupa postingan, artikel, video, foto, desain, proyek, atau karya ilmiah. Konten itu menunjukkan kemampuan dan minat seseorang. Mengapa konten Mengapa konten itu penting? Jadi, karena konten menjadi bukti nyata kompetensi dan kepribadian seseorang. Nah, orang lain dapat melihat skill, keaktifan, pengetahuan, dan produktivitas kita melalui konten. Nah, jenis konten profesional itu konten edukasi, itu seperti tips desain, tutorial coding, materi pembelajaran. Yang kedua itu portofolio, yaitu desain poster, aplikasi, website, dan video coding. Yang berikut kita lihat komponen utama yang ketiga itu aktivitas. Aktivitas itu adalah bagaimana seseorang berinteraksi di dunia digital. Itu aktivitas meliputi komentar, like, share, diskusi, komunikasi online, dan perilaku di media sosial. Mengapa penting? Karena aktivitas mencerminkan etika, sikap, cara berkomunikasi, dan kepribadian seseorang. Meskipun profil bagus, perilaku online yang buruk dapat merusak citra digital. Nah, yang berikutnya itu adalah platform. Nah, platform itu adalah tempat atau media yang untuk membangun profil digital. Setiap platform memiliki fungsi yang berbeda. Nah, mengapa memilih platform itu penting? Karena platform yang dapat membantu menampilkan kemampuan secara maksimal. Tidak semua platform ini cocok untuk semua tujuan. Jadi, contoh platform dan fungsi itu yang pertama itu GitHub, itu digunakan untuk menyimpan coding project, menunjukkan skill program. Nah, ini cocok untuk programmer, developer, dan mahasiswa IT. Oke, baik. Yang berikutnya kita lihat tentang proses audit. Ya, di sini proses audit di sini kita lihat yang pertama itu Google Search. Ya, Google Search ini artinya itu bahwa cari nama Anda sendiri untuk melihat apa yang muncul pertama kali. Jadi tahap pertama itu adalah melakukan pencarian nama diri sendiri, Google atau mesin pencarian lainnya untuk mengetahui bagaimana orang lain melihat Anda secara online ini karena penting. Itu yang pertama itu mungkin rekrutmen kerja, klien biasanya mengecek reputasi sebelum bekerja sama. Informasi lama bisa mempengaruhi citra profesional Anda. Nah, yang harus dicek itu adalah foto profil, media sosial, artikel lama, komentar publik, berita atau postingan negatif. Nah, yang kedua adalah review sosmed. Nah, review sosmed ini artinya bahwa buka kembali semua akun aktif dan non-aktif secara teliti. Ya, jadi di sini yang kedua itu adalah harus membuka kembali semua akun sosmed eh, aktif dan non-aktif secara teliti. Yang ketiga itu filter konten, yaitu identifikasi dan hapus konten negatif atau tidak relevan lagi ya pada langkah filter konten ini. Nah, yang berikut adalah cek konsistensi. Pastikan narasi branding Anda selaras di semua platform ya. Yang terakhir itu benchmarking, itu artinya bandingkan profil Anda dengan standar profesional saat ini ya. Itu adalah 5 langkah proses audit ya. Jadi 5 langkah proses audit ini penting ya. Mulai dari Google Search, review sosmed, filter konten, cek konsistensi, dan benchmarking. Oke. Yang berikutnya itu strategi optimasi profil. Nah, di sini strategi optimasi profil ini dibagi atas 4, yaitu yang pertama visual. Untuk visual itu gunakan foto profil jelas,
foto formal jelas dan pencahayaan yang baik. Yang kedua, bio dan deskripsi itu eh, tulis ringkasan profesional yang menonjolkan minat dan keahlian. Yang berikut soft case yaitu tambahkan portofolio, proyek atau sertifikasi yang relevan. Yang berikut itu sebagai aktif berbagi konten positif dan berinteraksi di bidang Anda. Oke, jadi tools-tools untuk mendukung profil Anda itu yang pertama itu Google Search untuk monitoring jejak digital publik secara berkala. LinkedIn itu profil utama untuk membangun jejaring profesional. Yang berikut itu adalah Canva, yaitu Canva itu membantu desain visual profil dan aset portofolio. GitHub itu esensial untuk mahasiswa tes untuk memamerkan kode. Yang berikut personal website yaitu pusat kendali utama untuk sebuah informasi diri. Nah, dampak positif apa dampak positif optimasi profil? Jadi yang pertama itu peluang kerja. Jadi peluang kerja yang itu meningkatkan kemungkinan dilirik oleh rekrutmen secara pasif. Ya, itu untuk peluang kerja. Yang kedua branding. Branding ini membangun identitas unik yang membedakan Anda dari kandidat lain. Ya. Nah, yang ketiga untuk dampak positif optimasi profil, kredi- kredibilitas yaitu memvalidasi keahlian yang Anda tuliskan dalam CV Anda. Yang berikut itu terakhir tentang dampak positif terhadap optimasi profil digital itu adalah networking, yaitu memudahkan koneksi dengan mentor dan profesional di industri terkait. Nah, tantangan yang sering dihadapi, tantangan yang sering dihadapi itu yang pertama rendah kesadaran, yaitu merasa profil media sosial itu hanyalah urusan pribadi, ya. Nah, yang kedua itu konsistensi itu sulit menjaga kualitas konten itu secara rutin. Yang ketiga itu oversharing, yaitu terlalu banyak membagi info pribadi yang berisiko. Nah, jadi itu adalah tiga tantangan utama yang sering dihadapi. Nah, oke baik. Jadi kesimpulan dari materi ini, audit profil digital, ya, profil digital adalah aset investasi masa depan. Nah, audit membantu kita tahu posisi saat ini, sementara optimasi membawa kita ke tingkat selanjutnya. Jadi, jadilah proaktif dalam mengelola jejak digital Anda. Oke, baik. Mungkin ini eh, presentasi dari kami, sesi kedua tentang audit dan profil digital. Nah,